Oke, sudah. Ini bagian-bagian dari ginjal. Sebentar ya, Dek ya. Ada, oh ya benar. Oke, itu ada, karena di bagian PA ya, ini jelas. Ada histologinya kita sudah tahu, sudah paham. Di ginjal ada glomerulus, ada glomerular capillaris, ada. Jadi epitel pelapisnya secara normal, adik-adik sudah pada tahu semua yang didapatkan di pelajaran histologi, ya. Jadi untuk mengetahui patologi kita harus tahu histologinya. Jadi histologinya sudah kita tahu pada saat kok ginjal tapi kok begini ya gitu. Kok gambarannya nggak sama dengan histologi, berarti ada patologisnya. Jadi kenapa patologi itu berkaitan erat dengan histologi. Di mana kita mau tahu dia sakit kalau yang sehatnya kita nggak kenal. Dia ini kok sehat, biasanya cerewet. Ini tiba-tiba diam berarti sakit nih. Seperti itulah kurang lebih ya. Nah, gimana kita mau tahu dia sakit kalau gimana kita mau lihat dia patologi kalau histologinya kita nggak tahu. Jadi histologinya harus mateng ya adik-adik ya. Karena saya juga pernah ketemu ada sudah semester atas histologinya masih setengah mateng. Makanya saya tekankan di sini histologi harus menguasai ya supaya nggak mundur belajarnya ya. Oke, lanjut deh. Ya, ini tumor ginjal. eh untuk patologi sendiri, kita itu, oh hilang saya. Untuk patologi sendiri, patokan untuk penentuan diagnosa si tumor, baik jinak, baik ganas, itu berdasarkan diagnosis itu berdasarkan WHO. Jadi WHO itu biasanya mengeluarkan nomenklatur, pokoknya setiap, yang saya tahu sih 10 tahun sekali itu dia pasti mengeluarkan edisi terbaru WHO untuk terutama untuk nomenklaturan si penamaan tumor baik jinak ataupun ganas pada ginjal. Nah, renal papillary adenoma ini dipakai ya. Adik-adik sudah tahu ya, dari nama kadang sudah bisa kita tahu ini jinak, ini ganas, ya. Kita udah tahu ya. Jadi kalau adenoma itu kita pasti sudah berpikir itu jinak ya, sudah paham ya. Kalau berarti adeno itu kelenjar. Nah, ujungnya oma itu berarti tumor jinak pada kelenjar. Tinggal organnya apa? Ini ginjal, adenoma pada ginjal ya. Nah, kalau yang ganas itu karsinoma ya. Nah, itu bisa ditemukan pada autopsi. Kenapa ditemukan sebagian besar ditemukan pada autopsi? Biasanya kalau sebagian besar kita temukan pada autopsi itu biasanya dia asimptomatik. Jadi biasa nggak ada keluhan, orang nggak akan berobat kalau nggak ada keluhan gitu. Nah, makanya kenapa kadang ketahuannya di autopsi karena juga ukurannya sangat kecil, kurang dari setengah senti ya. Terus struktur patologi tahu ya, papiler yang seperti apa, tubuler, yang kuboid, poligonal itu tahu ya. Oke, lanjut deh. Slide-nya banyak soalnya. Ya, lanjut. Nah, kemudian, nah ini gambarannya. Nih, papiler. Ini yang papiler, yang gambar tiga ya. Nah, itu dia papiler itu dia ada pembuluh darah. Kemudian itu bentuk kelenjar. Nah, ini grossnya juga nggak kelihatan ada perdarahan, nggak ada kelihatan nekrotik. Lanjut deh. Nah, kemudian ada juga renal fibroma, itu lebih ke apa, soft tissue ya, lebih ke jaringan
ikatnya, bukan ke kelenjar, tapi lebih ke jaringan ikat. Ada juga angiomiolipom, dari situ aja udah kelihatan angio itu pembuluh darah, mio itu lebih ke otot, biasanya lipom itu lebih ke jaringan lemak. Jadi ini tumor jinak, karena ujung oma, tumor jinak yang terdiri dari pembuluh darah, otot polos, dan lemak. Ya, 50% penderita tuberos sklerosis. Onkositoma itu juga bisa jadi tumor jinak yang kita temukan pada ginjal, walaupun di organ lain juga bisa kita temukan ya, banyak onkositoma ya, bisa pada tiroid, bisa pada eh, hepar ya, bisa pada parotis seringnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran grossnya ya. Jadi penyakit apapun, tidak harus ginjal, tidak harus urogenital, penyakit apapun, lihat makroskopiknya. Lihat makroskopik maksudnya ini grossnya, lihat jaringannya, jaringan operasinya itu dilihat. Karena dari jaringan operasi itu sendiri, kita sudah bisa tahu, oh ini kayaknya jinak, mengarah. Kita sudah punya mindset, oh ini sepertinya jinak, oh ini sepertinya ganas, ya. Karena kalau gambaran ganas itu lebih horor biasanya ya, nggak rapi, ada bercak-bercak nekrotik, ada perdarahan, ada yang seperti daging ikan istilahnya itu. Nah itu jadi mempermudah kita untuk memberikan diagnosis patologi anatominya nanti gitu, karena mendiagnosis spesimen patologi anatomi itu terkadang ada kasus-kasus yang tidak seindah di buku. Nah, kadang dibantu oleh grossnya atau gambaran makroskopiknya, gambaran jaringan operasinya sendiri gitu, seperti ini ya. Ini namanya grossnya atau makroskopiknya. Lanjut. Nah, ini renal angiomyolipom, ada pembuluh darah, ini yang bolong-bolong ini jaringan lemak ya. Kemudian yang isinya ada merah-merah itu eritrosit, ya, berarti dinding pembuluh darahnya menebal. Ya, dinding pembuluh darah menebal ini dia kan dinding pembuluh darah itu kan otot ya. Nah, makanya dibilang terus pembuluh darahnya banyak ya. Tuh yang isinya merah-merah itu pembuluh darah semua. Harusnya tidak sebanyak itu. Makanya bisa kita bilang angiomiolipom. Nah, dia jinak ya. Jinak karena kalau ganas itu biasanya ada nekrotik, ada area perdarahan, terus ada mitosis. Intinya itu ada mitosis. Ini lihat kayaknya fine-fine aja. Lanjut ya. Nah, ini yang tadi saya bilang onkositoma ya. Eh, Onkositoma ini kalau sudah terbiasa lihat sediaan patologi, histologi, histopatologi ya. Kadang ini kita lihat aja langsung, oh ini onkositoma. Tinggal kita lihat organnya. Karena onkositoma nggak cuma hanya di ginjal, bisa ada di parotis ya, bisa di organ hepar juga bisa. Ya, lanjut. Ya, ada gasnya, di gasnya itu kita karsinoma ya, deh ya, karsinoma. Nah, itu bisa dilihat epidemiologinya. Biasanya kalau karsinoma pada umumnya itu dewasa. Pada apa tumor organ apapun, kalau karsinoma itu pada umumnya itu menuju ke dewasa pada umumnya ya. Tinggal kalau di ginjal itu di sini dijelaskan lebih ke male ya. Nah, makroskopisnya kuning. Terus untuk epidemiologinya perokok, obesitas, hipertensi, dan terpapar oleh logam-logam berat. Lanjut. Kemudian ada lagi klasifikasinya, ada clear cell. Jadi renal RCC, renal cell carcinoma itu ada jenis-jenisnya. Kalau kadang kita untuk apa sih jenis-jenis ini gitu? Ya udah saya aja sudah seperti itu. Ada yang berpikir simpel ya.
Kadang ada tipe subtipe namanya ini ya, subtipe, klasifikasi subtipe. Jadi renal sel karsinoma ada subtipenya. Jadi dia renal sel karsinoma tipe apa gitu, subtipenya apa gitu. Nah, ini ada clear cell karsinoma, ada papillary karsinoma, ada chromophore renal karsinoma. Itu biasanya berbeda di prognosisnya kah gitu. Kadang kan untuk masalah terapi itu kan lebih ke klinis ya. Itu lebih ke klinis. Cuman yang kami tahu terkadang ada subtipe-subtipe tertentu itu yang perlakuannya berbeda seperti itu. Makanya kenapa subtipe ini sangat diperlukan sekali gitu. Dan dari subtipe kadang sudah bisa ditentukan, bukan ditentukan, bisa membantu untuk prognosa. Kayak clear cell carcinoma ini biasanya itu prognosanya jelek ya, terus sporadik, sebagian herediter, bisa berhubungan dengan penyakit sindrom, kemudian kelainan kromosom. Ya, lanjut. Ya, papiler karsinoma ya, itu juga kromosom, kromopop juga. Nah, itu kromopop kasusnya jarang dibanding yang dua disebutkan tadi ya. Paling banyak clear cell. Oke, lanjut. Ya, morfologinya biasanya kalau saya itu diameternya udah pasti besar. Karena tumor ganas itu juga percepatan pertumbuhan tumornya pasti besar ya. Oke, kemudian ini masih ada yang nggak on cam ya. Nanti saya lumayan nih yang nggak on cam, tolong ya diinfokan ya. Jadi saya jangan bicara sama tidak ada makhluk gitu loh. Kemudian ukurannya biasanya itu CA itu besar karena pertumbuhan selnya yang cepat sehingga dia membentuk massa yang lebih besar. Itu dari sini kita bisa bandingkan sama yang tadi ya, sama yang tadi ini lebih serem kan. Ya, ada nekrosis, ada perdarahan, bentuknya juga nggak beraturan. Tahu ya ginjal bentuk asal bentuk anatomi ginjal ya, sudah tahu. Nah, ini abnormal udah kelihatan ya. Lanjut. Ya, ini clear cell ya, itu inti yang di tengah hitam-hitam itu inti, terus sekitarnya itu dia jernih. Jadi harusnya sitoplasma itu kalau diwarnai oleh ini hematoksilin eosin, dia harusnya berwarna pink ya, berwarna pink. Nah, ini dia putih tuh bening ya, makanya dibilang clear cell karsinoma ya. Oke, lanjut deh. Nah, ini gambaran makros ya. Gambaran makrosnya serem ya. Udah tahu ya, harusnya nggak ada nih tumor-tumor ini ginjal ya. Lanjut. Ya, bentar ya, Dek, ya. Oke. Untuk ginjal saya agak cepat ya, karena dia sebenarnya punya apa ya, mata kuliah yang tersendiri. Ini selintas aja ya. Terus kemudian lanjut, ini clear cell ya. Ini clear cell. Lanjut deh. Lanjut. Nah, ini gambaran kristal ya, sama yang dengan yang tadi ya, ini di perbesaran lebih kuat. Nah, itu jelas intinya di tengah hitam, sekitarnya jernih. Terus yang kayak jaring-jaring itu membran membran sel ya, membran antar selnya jelas ya. Lanjut. Nah, ini struktur papiler ya. Papiler tuh tengahnya ada pembuluh darah. Beda kan sama yang tadi ya. Oke. Lanjut. Nah, ini kromopop. Nah, kalau mirip selintas mirip dengan yang clear cell ya, Dek ya. Cuman yang ini kan masih ada sitoplasmanya, masih ada eosinofilik ya. Terus bergranula, bergranula ya, Dek ya. Nah, kalau tadi kan yang clear cell jelas-jelas clear ya. Nah, dia mirip memang. Nah, makanya yang saya bilang kadang
ada kasus-kasus yang tidak segampang itu, tidak seindah itu kita untuk mengambil kesimpulan gitu. Jadi kadang kita butuh bantuan makroskopiknya yang sebelah kiri ya. Oke, lanjut. Ya, manifestasi klinik kalau ada costovertebral pain ya, apa itu bisa dibaca ya. Dia bisa metastasis ya. Nah, oke, lanjut. Wilms tumor ya, saya agak cepat di ginjal karena dia sebenarnya ada pembahasan sendiri ya. Wilms tumor ini lebih ke anak-anak ya, lebih sering kalau udah ada ginjal anak-anak langsung di mindset pertama kita itu Wilms tumor. Baru nanti DD keduanya organ di dekat-dekat situ apa yang anak-anak, karena beda. Anak-anak itu jarang dia karsinoma, karena kalau anak-anak biasanya keganasan itu bawaan, yaitu tadi ini dijelaskan dengan berhubungan dengan kelainan kongenital ya. Oke, lanjut. Ada ini gejalanya ya, gejalanya bisa dibaca ya. Lanjut. Nah, dari ukurannya pasti udah besar, soliter, berbatas tegas, kadang multiple, dan bilateral, penampang tanpa homogen, itu bisa dibaca ya. Gambaran mikroskopiknya dia punya trifasik, istilahnya itu trifasik, atau memiliki 3 unsur. Dia mengandung blastem, ya, jadi sel-sel blast, sel-sel primitif, terus mengandung sel-sel stroma dan sel epitel, jadi trifasik Wilms tumor itu. Tapi terkadang tidak semua itu muncul dalam satu sediaan. Kalau dalam satu sediaan kita muncul itu udah 100%. Kita nggak boleh 99% kita udah yakin ini Wilms tumor. Tapi yang saya sebutkan tadi terkadang tidak seindah itu. Kadang dia muncul cuma 2, bahkan monofasik. Nah, itu kita kadang tadi terbantu kembali dengan nanti gambaran makroskopik ya. Baru kita kadang nggak mungkin juga anak-anak kok karsinoma, karena untuk karsinoma itu membutuhkan waktu belasan sampai puluhan tahun dia untuk berkembang jadi CA. Makanya kenapa yang CA itu biasanya lebih ke orang dewasa muda ke atas gitu. Nah, anak-anak kongenital keganasannya kongenital ya, jadi tetap kita harus walaupun dia monopasif cuma sel epitel kita hospital aja nanti kita diagnosanya RC. Nah, sementara kan terapinya beda, penata laksanaannya jauh beda sekali gitu. Jadi jangan sampai ya. Jadi umur itu kita perhatian juga. Lanjut ya, Dek. Oke. Nah, ini gambaran kembali lagi kita melihat ke gambaran mikroskopik. Selintas kayaknya semua sama dengan yang tadi ya, tapi seiring nanti dengan pengalaman seringnya kita mempelajari ini nanti ketahuan beda. Ya, oke lanjut. Nah, ini tadi jadi ini nah ini bagus, dia trifasik. Jadi komponen yang 3 itu nongol semua. Yang kiri ini blastem. Jadi selnya primitif kecil-kecil ya. Di ginjal kan harusnya nggak ada sel-sel seperti ini. Harusnya dia sudah berkembang, sudah matang. Harusnya dia lahir tuh sel-sel ginjalnya udah seperti yang kita lihat di awal. Nah ini sel-sel primitif blastem. Kemudian stroma itu yang di sekitar kelenjar-kelenjar itu ya. Itu stromanya. Kemudian ada tubular epitel yang bentuk bulat, lonjong, itu namanya tubular formation. Nah, glomerulnya juga imatur kan. Yang matur kan kita udah tahu tadi lihat di awal ya. Nah, itu glomerulnya belum berkembang sempurna. Ini bagus gini udah kita bisa udah yakin ini udah Wilms tumor. Tapi terkadang ada yang muncul cuman blastemnya aja. Jadi monofasik atau tubularnya aja gitu atau bifasik gitu, blastemnya nggak ada cuman ini. Nah itu yang kita agak pusing kita mau menegakkannya. Terkadang makanya kita butuh pemeriksaan lanjutan seperti imunohistokimia ya. Oke lanjut deh. Nah ini ya bisa dilihat sendiri di gambar ini gejalanya metastasisnya kemana aja ya gitu. Makanya kenapa kita harus untuk anak-anak ini jangan sampai
salah kalau ketemu yang monofasik karena kemoterapi, radioterapinya penata laksanaannya itu beda ya. Nah, kalau misalnya diagnosa kita tepat, itu dia penata laksanaannya tepat, dia akurasinya, survivor rate-nya itu bisa sampai 90% gitu. Jadi masih bisa dia bersama orang tuanya itu lebih panjang ya. Oke, lanjut. Ya, ini sekarang kita ke ureter dan uretra ya. Nah, itu biasanya kalau uretra itu biasanya lebih ke penyumbatan atau obstruksi. Nah, obstruksi itu biasanya pasti ada penyebabnya tuh yang di atas. Nah, itu biasanya hidronefrosis. Bisa juga sering pada laki-laki. Kemudian primernya itu apa? Bisa jadi dari ginjal ya atau dari vesika urinaria. Lanjut deh. Ya, obstruksi retroperitoneal. Nah, jadi obstruksi itu yaitu tadi penyebabnya bisa namanya obstruksi biasanya ada yang menyumbat. Nah, yang menyumbat itu jadi kita harus explore dengan melihat hasil radiologinya, CT scan-nya kita lihat. Dia obstruksi penyebabnya apa nih? Obstruksi itu penyumbatan ya, penyumbatannya itu karena uretranya yang nyempit atau ada yang menekan dia dari luar. Nah, itu kita lihat dari CT scan-nya. Lanjut. Nah, ada. Nah, ini sebenarnya ini kita temukan ini di kadaver ya. Jadi pada saat autopsi, karena nggak ada juga cuman gara-gara radang itu lah sampai dilakukan pembedahan yang itu itu jarang karena resikonya kan lebih besar karena biasanya kalau cuman hanya radang itu biasanya cukup dengan pengobatan kuratif udah bisa gitu. Nah ini di gambar ini adalah ureterial karsinoma pada ureter ya. Ini grossnya ya. Oke, lanjut. Ya, sekarang ke kandung kemih. Kandung kemih itu kandung kemih kalau bicara organ penyakit pada organ itu ya kalau nggak radang ya tumor. Tinggal radangnya radang apa? Radang kan macam-macam ya. Ada radang akut, kronik, tumor. Tinggal tumor apa seperti itu. Ya, lanjut. Nah, kalau untuk radang pada apa ureter, kita harus tahu ya apa istilah-istilah klinik, istilah-istilah medis penyakit ya. Eh, Walaupun cuma radang dia punya istilah gitu. Jadi janganlah ureter jadi mentang-mentang ureter uretritis gitu ya. Jadi jangan jangan maksudnya nomenklatur itu diperhatikan ya pada saat nanti adik-adik jadi dokter. Jadi mendiagnosa itu ya pakai ya bahasa ilmiah lah ya. Jadi kalau radang pada ureter itu pada apa ureter dan vesika urinaria biasanya dia pakai istilah sistitis ya. Penyebabnya bisa dilihat ya. Lanjut. Nah, predisposisi macam-macam ya. Biasanya seringnya si batu, trauma itu kalau trauma bisa kelihatan ya. Nah, gejala jadi masing-masing predisposisi ini punya gejala dan kadang gejalanya itu mirip. Nah, biasanya kita bisa lihat melalui gambaran radiologi bantuannya ya sebelum dibuka. Ya, lanjut. Cara infeksinya biasa ada yang langsung ya, ada yang dia memang apa radang berulang, infeksi berulang ya. Karena saluran kemih ini, rentan apa infeksius, rentan terpapar oleh infeksi. Karena dia kan nanti ujung-ujungnya ada saluran yang terbuka ya, bermulai dari apa uretria eksterna nanti lama-lama dia akan didiemin dia akan masuk apa mikroorganismenya akan naik gitu ya. Jadi
dia lebih rentan sama infeksi, makanya terkadang rekuren. Lanjut. Perjalanan penyakitnya awalnya biasanya hiperemi mukosa itu salah satu tanda radang ya. Nah, kalau kelamaan-kelamaan ya dia bisa perdarahan. Jadi terkadang nggak semua perdarahan atau hemoragik atau hematuri itu langsung kita wah ini tumor ganas. Nah, itu dieksplor dulu. Terkadang apa infeksi yang terlalu lama, infeksi kronis itu terkadang bisa eh, mengalami perlukaan di mukosanya. Mukosanya itu kan rentan mukosanya rentan, mengalami peradangan yang kronis, jadi dia mengalami perlukaan, mekanisme ini ya penyembuhan luka ya, akhirnya terjadi perdarahan, dia hemoragik sistitis ya, jadi dieksplor dulu, jangan langsung klinisnya hematuri kita langsung mendiagnosa yang menyeramkan. Jadi kadang peradangan pun bisa, tapi ya tetap berbeda ya. Pasti ada gambaran tidak seserem CA kalau hematuri itu. Hematuri pada peradangan ya deh ya. Oke lanjut. Nah itu, nah ini gambar di kanan ini titik-titik hitam-hitam. Ya, halo. Titik-titik hitam ini saya radang. Radangnya padat sekali. Ini pada harusnya tidak sebanyak ini ya, titik-titik hitam ini, bulat-bulat kecil-kecil ini. Harusnya tidak sepadat ini di normal. Di normal ada, seradang itu tetap dia ada, karena mekanisme pertahanan tubuh. Tapi tidak sebanyak ini, dia keluar sebanyak ini apabila ada pencetus. Ya salah satunya infeksi itu tadi ya. Nah ini ada yang, ini difus, nih, karena sudah nyebar ya. Ada yang lokal, cuman di bagian tertentu gitu loh. Nah ini difus namanya. Nah, sering terbatas pada mukosa dan propria. Sudah tahu ya mana mukosa, mana tunika propria ya, histologinya ya. Oke, lanjut. Bentuk-bentuk khusus, ada encrusted, ada bullous. Oke, lanjut. Ada interstisial. Oke, lanjut. Ada interstisial cystitis, ada irradiation cystitis gitu. Ya, walaupun apa penanganannya biasanya kurang lebihnya sama ya, penanganan radang dan infeksi, tapi tetap kita harus tahu ininya spesifiknya karena untuk menghilangkan pecetus gitu. Karena kita obati kalau penyebabnya nggak hilangkan dia nggak akan sembuh. Ya, lanjut. Nah, ini gambaran sistitis, sistikan yang bulat-bulat ini nih. Bulat-bulat harusnya nggak ada dan tidak selebar ini. Kelenjar-kelenjar di itu ada, tapi tidak selebar ini. Ya, ini karena mengalami peradangan, dia mengalami ödem ya, gitu. Dan metaplasia. Nah, ini biasanya metaplasia ini juga metaplasia ini perubahan sel epitel satu ke epitel yang lain ini agak-agak ngeri-ngeri kalau dia kelamaan jadi radang metaplasia dia takutnya metaplasia ini nanti berubah menjadi tumor gitu ya. Jadi walaupun radang kita harus obatin karena kalau lanjut nanti jadi lain ceritanya. Yuk lanjut. Ya, malakoplakia ini pada bladder ya, pada vesika urinaria ya. Ya, lanjut lagi sistisis TBC. TBC ini ya jadi perhatian maksudnya gini, semua organ tubuh itu bisa terkena TBC. Kayaknya cuman helai rambut aja yang nggak dikenai nama dia. Jadi tulang bisa, ke sini. Jadi terkadang gambarannya itu kayak seperti ganas. Gambarannya itu seperti ganas, keluhannya juga ya ya TBC itu kan suka penurunan berat badan gitu-gitu ya. Jadi seperti CA terkadang. Jadi orang kadang diagnosanya itu CA ketika ini secara apa?
klinis apa suspek CA gitu. Begitu kita dioperasi benjolannya dia kan apa ada tuberkel. Jadi terkadang kayak seperti masa tumor ya. Nah, jadi suspeknya CA dengan klinis yang buruk kan. Begitu kita histopet di operasi, kita lakukan pemeriksaan histopet, hasil gambarannya seperti ini. Ini gambaran granuloma, bukan sel tumor. Sel tumor nggak ada ini malah. Ini lebih ke granuloma, itu sel yang gede, terus kelilingnya ada item-item di kelilingnya itu multinucleated giant cell. Apa kalau dia di pinggir seperti tapal kuda? Langhas, itu khas sekali untuk TBC ya. Jadi terkadang banyak sekali kasus-kasus yang secara klinis dia suspek CA, begitu kita histopet, kita lakukan pemeriksaan PA, ternyata TB gitu. Nah, begitu diobati dengan TB respon, alhamdulillah sembuh gitu. Seperti itu. Jadi sebegitu krusialnya hasil pemeriksaan PA ini gitu ya. Di saat klinis melihatnya udah ya gambaran saya begitu kita histopet yang berbicara gitu. Oh nggak ada, kita nggak ada lihat justru TB seperti itu sering sekali terjadi ya. Jadi hasil PA ini sangat membantu, penunjang yang sangat membantu. Begitu juga dengan penunjang yang lain ya. Oke, sekarang vesikolitiasis. Kalau udah bicara litiasis ini kita udah langsung lanjut deh. Sorry, lanjut. Ya, vesikolitiasis kalau sudah bicara litiasis ini kita sudah berpikir batu ya. Batu. Oke. Ada primer, ada sekunder ya. Nah, biasanya lebih ke usia tua. Nah, dia mengandung itu bisa dibaca ya. Oke, lanjut. Patogenesisnya itu batu ya, tadi tinggal dia kebanyakan apa, kok kalsium ya biasanya batu kalsium, tinggal kolesterol ya batu kolesterol seperti itu ya. Yuk, lanjut. Nah, mekanismenya itu ada peningkatan konsentrasi ya, kemudian ya secara kimia kan dia bertemu dengan pH urin, kemudian terbentuklah gumpalan, semakin tadi kecil semakin besar, lama-lama kalau sudah diameternya melebihi dari ureter, dia itulah terjadi sumbatan total. Yuk lanjut. Ya, ini patologinya ya, jadi perubahan matrik, pembentukan batu ya. Awalnya itu dia kayak debu. Jadi awalnya kayak debu, mengkristal, lama-lama terus dengan tidak melakukan diet, tidak dibatasi diet, dia terjadi penumpukan, akhirnya terbentuklah batu. Yuk lanjut. Ya, lanjut. Ya, gejalanya. Nah, itu kalau dia masih kecil, masih belum menyumbat, dia asimptomatik. Ya, karena dia belum mengganggu mekanisme berkemih. Jadi kencing ya masih nggak sakit, masih nggak ada, ya asimptomatik. Karena dia masih kecil, masih belum menyumbat, jadi masih diem aja dia di situ. Nah, dia nanti pada saat mulai membesar, mulai obstruksi parsial itu masih separuh, tapi udah mulai mengganggu biasanya kalau udah parsial, karena udah mulai ada gangguan berkemih itu. Ya, nanti apalagi sudah total, kalau udah total udah pasti dia anuri. Ya, oke lanjut. Nah, ya kita ke tumor lagi, itu ada eh, papiloma yang jinak, karsinoma yang ganas. Kalau udah kita bicara karsinoma itu berarti dia dari epitel, ya. Nah, yang terbanyak itu urotelial CA. Tapi kadang dia di kandung kemih bisa juga SCC, squamous cell carcinoma atau adenosea. Itu bisa terjadi di situ karena di situ kadang terbentuk kelenjar yang sistitis tadi ya. Itu kan kelenjar. Nah, itu metaplasia bisa berubah menjadi adenosea atau SCC. Perlakuannya kan terapinya beda. Itu ya. Jadi subtipe itu tetap
kadang dibutuhkan gitu. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, jarang itu tadi karsinoma itu membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga lebih ke dewasa. Masih di frekuensi ya? Frekuensi. Mundur deh. Ya, itu lebih ke orang tua, lebih ke pria karena lebih ke pria itu karena apa bentukan anatominya ya kan ada hal-hal tertentu yang bentukan anatomi pria dan wanita itu berbeda. Oke, nah itu kalau pada endemis schistosoma tahu ya schistosoma ya penyakit parasit ya. Nah kalau itu pada daerah yang endemis schistosoma dia kadang keganasan atau tumor pada kandung kemih ini lebih tinggi, jadi dia lebih cepat, lebih muda-muda orangnya. Yuk lanjut. Ya, patogenesisnya eh, ada zat-zat karsinogen itu udah pasti ya. Kalau udah ada zat karsinogenik itu sudah bisa kita apa? Ya, tinggal tanya anamnesa aja ya, Bapak suka merokok atau kerjanya di mana, di pabrik atau apa, pabrik apa. Nah, dari situ kita udah bisa mindset kita sudah bisa mengarahkan wajar kalau dia terpapar CA di usia muda karena terpapar oleh faktor lingkungan karsinogenik. Ada juga iritasi mekanik, tadi infeksi parasit, ya, peradangan kronis, akhirnya sel epitelnya mengalami apa pertumbuhan yang sangat cepat, yang lama-lama akhirnya menjadi ganas kalau tidak diatasi peradangannya. Ya, lanjut. Gejala kliniknya itu apa? Tergantung dari derajat ya, derajat dan perluasan. Jadi tergantung dari derajat tumornya. Jadi kalau misalnya dia jinak, mungkin gejala kliniknya tidak seberat dari yang karsinoma. Perluasan juga. Jadi karsinoma itu apa? Baru di tuniska mukosa dan lamina propria atau sudah meluas ke tunika serosa. Karena nanti kalau udah meluas gitu nanti dia bisa metastasis ya. Makanya jadi derajat anasplasia, perluasan tumor itu bisa jadi panduan untuk menentukan grading dan staging. Lanjut deh. Nah, papilloma bladder ini yang jinak ya, papilloma bladder. Gambaran histopatologinya dia berpapil, tahu istilah papil ya, jadi penonjolan-penonjolan, jadi panjang kali lebar, panjangnya itu 2 kali dari lebarnya ya, itu papil namanya. Ini lebih ke jinak. Kalau ganas namanya papiler karsinoma. Ya, lanjut. Trans. Ya. Nah, kita ke ureterial CA. Ureterial CA itu terutama lebih ke tua ya. Pokoknya kembali lagi kalau karsinoma sebenarnya lebih ke literatur itu menyebutkan lebih ke tua karena dia yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi lebih apa eh, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bermetaplasia berubah menjadi bertransformasi menjadi keganasan. Makanya kenapa umur pasien dengan karsinoma itu biasanya cenderung lebih muda, lebih tua. Tapi terkadang dipercepat oleh zat-zat karsinogenik, lingkungan, ya, gaya hidup. Sekarang tambahan tuh gaya hidup. Jadi nggak sedikit juga saya ketemu pasien 38 tahun dia sudah kanker payudara itu nggak sedikit. 32 tahun kanker usus itu nggak sedikit juga gitu. Tapi secara epidemiologi
masih yang lebih tua, apa prevalensi yang lebih tua umurnya ya yang terkena keganasan. Oke, gejala seperti tadi kalau misalnya pada bladder ya hematuri, disuri gitu. Lanjut ya. Nah, ini bladder ya. Jadi 75% dia di trigonum. Nah, trigonum ini tahu ya anatominya bladder ya. Dia kan bentuknya ada kubah ya. Nah, jadi terkadang posisi itu bisa menentukan juga. Nah, di situ dia lebih tergampang terkena apa obstruksi, terkena hidronefrosis dan terkena infeksi. Nah, oke, lebih gampang terpapar ya dari posisinya ya. Karena dia kayaknya apa posisinya itu lebih mudah terpapar oleh dunia luar yang saluran yang ostium uretra eksterna. Ya, grossnya tadi ada yang papiler, ada yang sesile. Sesile itu yang kayak lebih halus-halus gitu loh. Ini bisalah di browsing ya, gambaran sesile itu kayak usus, ya papiler, tapi dia halus-halus gitu bentuknya. Ada yang polipoid, polipoid itu bentuknya polip, jadi dia kayak nonjol aja plung hatu gitu. Ya, mikroskopik tadi tergantung grading. Nah, oke, lanjut. Nah, ini tadi tuh papiloma itu kalau cuman dia di atas di lapisan mukosa, ya itu baru papiloma. Tapi kalau udah mulai turun itu sel tumornya meluas, melebar, turun, invasif namanya ke lamina propria. Nah, bentuknya itu strukturnya papiler, kita bilang papillary karsinoma. Jadi sebanyak-banyaknya lengkungan-lengkungan itu sel tumor, pertumbuhan sel tumor kalau masih di tunika mukosa itu masih kita bisa bilang papiloma. Tapi begitu dia turun, invasif, masuk ke stroma, ke lamina propria, baru kita bilang karsinoma. Tinggal kita lihat bentuknya, strukturnya papiler, ya udah papiler karsinoma. Tapi ada juga itu flat non-invasive karsinoma. Kalau di istilah sekarang ini non-infiltrating karsinoma ya. Kenapa WHO membuat nomenklatur itu? Walaupun dia belum menembus lamina propria, tapi dia sudah bilang karsinoma, ya perlakuannya itu perlakuan, jadi itu di nanti inti-intinya itu nanti stopetnya itu udah serem-serem, kayak CA, tapi dia belum invasif, tapi itu warning, ya, warning, karena itu pasti akan kalau tidak diatasi akan menjadi karsinoma. Lanjut. Ya, diagnosa pada biopsi kita biasanya ketemu sampai lapisan otot, ya, karena dinding bladder tahu ya, vesika urinaria, bladder tebal ya, kan jaringan otot itu, supaya dia bisa relaksasi, bisa kontriksi untuk menahan refleks berkemih ya, fisiologi ya, ingat ya. Kayak di situ ototnya cukup tebal. Nah, makanya dia biasanya biopsi itu kadang jarang sampai lapisan serosa. Jadi cukup dari sampai lapisan otot. Namanya biopsi, nggak bisa ambil semua. Lain cerita kalau operasi. Ya, kemudian lanjut. Ini tabel ini bisa dibaca sendiri di sini apa cara supaya enak gampang ingetnya lah ini, jadi udah dibuatin gitu. Kalau kadang kan dulu saya ini bikin sendiri, tabel-tabel ini bikin sendiri supaya kita kayak apa ya, jembatan kudanya ya, supaya bisa ngebedain, supaya gampang ingetnya. Nah ini lah, mereka ini udah dibuatin nih sama literatur nih. Tinggal lihat yang high grade seperti apa, low grade seperti apa, papila seperti apa, papiloma seperti apa. Terkadang kita ya itu tadi terbentur pada gambaran itu nggak seindah yang di buku. Nah ini bisa jadi kita jadi patokan untuk jadi perbandingan. Ini sebenarnya jinak apa ganas sih, low grade apa high grade?
gitu. Kita bisa baca ini ya. Paham ini ya, jelas ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi eh, variasi-variasi dari apa bladder neoplasma ya. Nah, itu yang A papiloma ya tuh. Masih sel-selnya itu masih mirip dengan sel aslinya. Sel-sel yang bagian A itu permukaan epitel pelapisnya itu masih mirip dengan sel-sel yang aslinya, histologi bladder ya, ingat ya. Nah, cuman dia mengalami penebalan, bisa sampai 6 sampai 8 lapis sel epitelnya gitu. Tapi perilaku selnya itu masih sopan, istilahnya masih sopan, masih mirip dengan sel aslinya lah. Jadi belum anak inti belum kelihatan, perbandingan sitoplasma dengan inti masih 1:3, masih sopan lah istilahnya. Jadi kita bilang itu papiloma. Papiloma itu jinak ya, oma-oma itu jinak ya, kecuali basalioma dan melanoma, limfoma. Nah itu jangan salah ya, mentang-mentang oma itu bukan berarti dia jinak kalau untuk tiga ini. Limfoma, melanoma, dan basalioma itu ganas ya. Jangan salah nanti udah jadi dokter. Jangan malu-maluin ya nanti karena ya saya ketemu gitu. Janganlah ya, kasihan. Jadi basalioma dibilangnya jinak, akhirnya pasien gak diapa-apain. Plus pasiennya. Ternyata basalioma itu nama lainnya basal sel karsinoma. Ya, melanoma itu wah ganas banget ini kanker kulit yang sangat mematikan melanoma ini. Ya, itu bukan jinak ya. Limfoma juga. Limfoma itu ganas. Ya, tiga ini diingat ya. Jadi jangan mentang-mentang oma dibilang jinak ya. Ini selingan yang harus diketahui sama adik-adik ya. Jangan sampai salah karena saya juga ketemu sama dokter yang dia nggak tahu. Di bahasa lama dibilangnya jinak. Kan kasihan pasiennya ya dek ya. Oke, cukup ya. Kemudian yang B itu papiler. Itu strukturnya papiler ya, lebar, tingginya lebih dari 2 kali lebarnya. Terus di tengahnya itu ada stroma. Kalau kita deketin itu isinya pembuluh darah. Makanya kita bilang papiler. Jadi papiler itu di dalam masa tumor itu bentuknya tinggi sama lebar, tingginya itu 2 kali lebar, di dalamnya itu ada stroma dan pembuluh darah. Makanya kita bilang strukturnya papiler, ya. Itu masih low malignan, karena lihat intinya masih ya sopan, tapi udah mulai susunannya agak kacau. Tapi inti selnya masih sopan, masih mirip-mirip asli. Cuma udah mengalami penebalan, biasanya sih belum ada mitosis di situ. Makanya kita bilang low malignan potensial. Ya, begitu juga yang C sama. Tapi enggak, kalau yang C ini udah CA nih, strukturnya sudah kacau nih. Ya, beda ya. B sama C bisa dilihat perbedaannya ya. Intinya udah mulai apa? Pleomorphic ya. Nah, tapi masih low grade. Nah, yang D ini ya udah ganas, udah kelihatan tuh. Sel-selnya udah mulai anak intinya itu udah mulai nongol, sitoplasmanya ada yang jernih, ada yang bervakuol, ya, lebih hiperkromatik, lebih kasar kromatin intinya ya. Jadi CA. Ya, lanjut deh. Nah, ini tadi kalau untuk nomenklatur apa? Diagnosa, nomenklatur ya penamaan diagnosa ini, penamaan kesimpulan ini kita sebenarnya mengacunya pada WHO ya. Nah, WHO ini yang terbaru ya, non infiltrating dulu sekali tahun 10 tahun yang lalu dulu istilahnya transisional sel karsinoma ya. Transisional Rizka Ajahra Naila Ain siapa nih? Nggak ada namanya. Tolong on cam ya. Masih ada beberapa ini. Saya nggak tahu saya bicara sama siapa dengan orang yang tidak on cam. Ya, lanjut.
tadi non-infiltrating. Nah, ini masih istilah terbaru ya. Jadi kalau dulu istilahnya transitional cell carcinoma, ya. Jadi terkadang kita ketemu dokter-dokter yang produk lama, ya, produk lama, dia masih pakai istilah lama gitu. Jadi begitu kita pakai istilah baru, dia nggak paham gitu. Kita bisa infiltrating ini gitu kan, infiltrating urothelia carcinoma apa ini gitu. Ya, jadi eh, kadang kita perlu update juga gitu ya. Jadi untuk mengedukasi klinisi-klinisi yang produk lama, caranya ya bisa juga kita menggurui mereka ya, karena kita bukan gurunya ya. Jadi bisa di dalam kurung nanti hasil PA-nya ya. Saya infiltrating urothelial carcinoma gitu. Dalam kurung transitional cell carcinoma, karena dulu itu istilahnya transitional cell carcinoma. Ini istilah 10 tahun ya. Itu non infil baru pakai ini gitu. Produk lama dia nggak paham, jadi pakai dalam kurung. Karena jangan pula kita pakai nomenklatur yang lama, nanti begitu itu nanti kita yang diketawain, ya. Jadi dalam kurung. Jadi kita pakai nomenklatur baru tetap dalam kurung transitional cell karsinoma seperti itu ya, supaya kita tidak apa ya, masih apa sopan gitu ya dengan guru-guru kita. Itu biasanya kalau udah produk lama itu biasanya guru kita ya. Oke, lanjut. Nah, ini adeno-CA ya. Ya, share screen-nya bisa dilanjut. Ya, ya oke, lanjut. Sedikit lagi ya. Nah, ini adeno-CA. Nah, jadi adeno-CA pada bladder ini, pada vesika urinaria ini, awalnya itu infeksi yang kronis. Kenapa bisa kok jadi infeksi aja malah bisa jadi CA? Karena pada organ-organ tertentu, salah satunya vesika urinaria ini, pada saat dia mengalami infeksi kronis, infeksi yang terpapar dengan infeksi yang sangat lama, dia akan mengalami metaplasia. Jadi epitelapisnya itu bermetaplasia. Nah, jadi dari metaplasia itu akhirnya biasanya kalau udah sel-sel yang mengalami metaplasia, sel-selnya itu labil, rapuh. Jadi gampang mengalami perubahan gitu loh, baper lah. Karena namanya udah bukan sel aslinya, jadi dia lebih rentan. Nah, akhirnya rentan juga mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, yang akhirnya menjadi adeno-CA. Oke. Nah, bisa juga dari ekstropi dan sisa-sisa urakus. Sisa-sisa urakus itu sisa-sisa proses dia perkembangan ininya ya, perkembangan janin dia itu ya. Biasanya ada sisa-sisa yang tidak sempurna, hilang sempurna. Nah, itu bisa menjadi bertransformasi menjadi keganasan, itu juga bisa, tapi biasanya jarang. Oke, lanjut di patologinya itu masa menonjol, ulcerasi ya, dia gambaran gross ganas ya. Bisa dilanjut? Ya, lanjut. Oke. Nah, ini tuh. Nah, kalau musinus itu jadi tipe-tipe apa? Tipe-tipe sel tumor tumor
subtipe, tipe, subtipe, nanti bisa kita acuan kita tetap WHO ya. Di situ ada musinus, ada seros, karena musinus dan seros itu penata laksanaannya beda. Jadi harus benar-benar kita bedakan. Sebenarnya dari gross sudah ketahuan. Musin itu kan tahu ya musin. Musin berarti kayak licin lendir ya. Kalau seros, seros itu encer, cair. Nah, dari gross sudah ketahuan. Kalau dari gross itu, oh ini licin, ada cairan atau itu kelihatan mengkilat ya, glossy ya. Jadi musin analiza di dom bladder. Nah, itu kelihatan licin tuh mengkilat. Udah kebayang itu kalau kita pegang itu licin. Nah, kalau licin tuh ya berarti kemungkinan dia musin. Karena kalau seros dia isinya air aja, air kayak air minum gitu, nggak licin, nggak apa, per aja air. Ini enggak, ini kelihatan tuh mengkilat-mengkilat glossy itu kalau dipegang itu kebayang licin. Kayak maaf, kayak ingusnya, kayak lendir. Nah, itu kita konfirmasi dengan histopetnya tuh kelihatan banget. Itu yang luas-luas itu genangan musim. Nah, kemudian itu epitel pelapisnya itu sitoplasmanya luas ya, kosong ya. Nah, itu isinya itu musin. Kalau kita deketin dengan perbesaran lebih kuat itu isinya genangan musin. Kok tahu musin ya dari grossnya kita udah lihat ya, gitu. Ya. Nah, kalau udah ini kita udah bisa bilang tuh prognosanya buruk. Jadi survival 5 tahun survival dia cuma 18%. Nah, jadi subtipe itu sangat berguna gitu ya. Jadi jangan kita bilang udahlah pokoknya saya A. Nah, jangan seperti itu ya. Kalau cuma saya aja dari gross klinisi udah bisa, oh ini saya ini tuh udah kelihatan seperti itu ya. Jadi di stopet kita lebih maju lagi, kita tentukan sub tipenya. Kalau emang masih borderline, lanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan seperti imunohistokimia ya. Lanjut. Nah, ini SCC ya. Tadi ini biasanya proses metaplasia. Karena kalau kelenjar, epitel pelapisnya itu kan bukan squamous. Epitel pelapisnya itu kolumner, kuboid, selapis ya, atau pseudostratified. Kan epitel pelapisnya itu kalau dia kelenjar ya. Nah, squamous ini kan bukan rombongan kelenjar. Nah, tapi ini karena infeksi yang lama, akhirnya dia berubah mekanisme pertahanan tubuh. Nah, Ini dia ke berubah aku. mekanisme pertahanan tubuh, dia mengalami perubahan menjadi sel squamous. Sel squamous kalau yang metaplastik itu rentan sekali. Manakala dia terkena infeksi lagi, dia akan mengalami hiperplasia. Hiperplasia yang akhirnya nanti mengalami perubahan menjadi transformasi ke ganasan. Oke. Nah, tuh terapinya ya, grossnya ulceratif tahu ya, ulceratif itu ya kayak tadi yang digambar sebelumnya itu ulceratif ya, ulcer. Ulkus ya tahu ya, nekrosis tahu ya. Jadi nekrosis itu kalau kita korek-korek itu udah kayak apa? Udah hancur, hancur gampang hancur ya, rapuh dia itu nekrosis. Nah, kalau udah SCC ini lebih buruk prognosinya. Tadi kan kalau si musinus cuma tahan hidupnya survival 5 years-nya 18%. Nah, begitu dia diagnosanya SCC itu cuman 13%. Kalau dia masih yang well deep, dia bisa 37%. Tapi kalau udah yang poorly deep, cuma 30% harapan hidupnya. Jadi subtipe itu bisa menentukan prognosa dan penata laksanaan kemoterapi atau kemoradiasinya adeno dan SCC jauh berbeda. Jadi jangan sampai salah. Kalau memang ragu bikin diagnosa banding, periksa lanjutan dengan imunohistokimia ya. Jangan pasang badan sama hal yang kita nggak pasti yang akan merugikan pasien. Ya, harusnya di kemo dengan obat A karena kita salah diagnosa, di kemo dengan obat B, dia nggak respon. Harusnya dia masih bisa hidup 2-3 tahun, ini plus habis kemo. Karena dia nggak respon, jangan sampai ya. Jadi berat memang untuk kita mendiagnosa hasil patologi anatomi.
ya itu berat sekali. Ya, tapi dengan ilmu yang kita punya, perkembangan eh, teknologi, ya insya Allah itu bisa membantu. Ya, lanjut ya, Dek. Oke, ini kenapa patologi anatomi ini kan nggak kita ngelihatnya di mikroskop ya, tapi kok banyak benar dilihatin gross lagi. Gross ini istilahnya, kalau kami istilahnya gross, tapi sebenarnya istilahnya itu makroskopiknya ya. Nah, kalau yang histopetnya itu kan mikroskopik. Nah, ini makroskopik. Kenapa harus kita lihat juga makroskopik? Karena dari makroskopik kadang kita sudah bisa mengarah kemana. Seperti tadi musinus. Oh, ini licin. Oh, ini ngarahnya ke musinus. Oh, kista isinya air nyembur. Oh, ini ngarahnya ke serosum gitu. Jadi dari gross kadang kita sudah bisa sekian persen untuk membantu kita mengambil kesimpulan mikroskopik ya. Karena terkadang yaitu yang saya sebut tadi nggak segampang itu juga, ada kasus-kasus yang sel-selnya nggak khas kayak tadi Wilms tumor. Kalau monoplastik pening kan ngelihatnya ini monoplastik, salah-salah kita bilang adenosea atau renal cell carcinoma, sementara umurnya anak-anak 2 tahun gitu loh. Kan jauh berbeda jauh penata laksanaannya. Nah, itulah kenapa terkadang kita perlu melihat makroskopiknya kembali. Makroskopik ini SOP-nya 1 bulan harus disimpan. Jadi kita proses, kita potong ini, kita slicing, kita lamelasi kan, kita ambil spot-spot yang perlu kita ambil, masa tumor ini ya, kita ambil. Nah, sisanya itu kita simpan dengan formalin ya. Kita simpan itu 1 bulan, nggak boleh dibuang. Jadi bukan dibuang juga ya, harus dengan ya kalau rumah sakit pasti dia punya limbah ya, perbuangan ini kan masuk di limbah. Jadi sebulan itu harus ada gudang gross, harus ada gudang makroskop untuk menyimpan makroskopik ini. 1 bulan nggak boleh dibuang, itu SOP. Ya, jadi terkadang kita hasil yang histopet yang kita lihat ternyata masih belum banyak sel tumornya, cuma kebanyakan nekrosis, kebanyakan stromanya. Bisa kita ambil lagi, kita buka lagi gitu, kita cari lagi spot-spot yang bisa membantu kita, yang kira-kira lebih banyak sel tumornya, itu bisa. Jadi kita proses ulang. Tadi yang tadinya cuma 2 slide, ini bisa jadi 6 slide. Itu bisa. Daripada kita salah mengambil kesimpulan. Itu bisa. Makanya SOP ini nggak langsung diserahkan ke pihak limbah. Jadi harus sebulan dulu. Udah lewat sebulan, baru kita eh, eh, serahkan pada limbah. Kalau udah lewat sebulan kita udah nggak disalahin. Tapi kalau sebelum sebulan kita udah hilangkan, itu kita melanggar aturan. Kita dianggap menghilangkan barang bukti. Ya, oke, lanjut deh. Nah, ini slide terakhir. Tadi gambaran eh, sel karsinoma ya tuh. Khas sekali ini. Khas sekali. Kalau adik-adik udah sering lihat sediaan squamous sel karsinoma, ini sekali sekedip mata aja udah langsung tahu, oh ini SCC. Tapi kita lihat dulu, kadang banyak organ-organ lain itu gambarnya mirip SCC, tapi di organ itu nggak ada, di nomenklatur WHO itu nggak ada diagnosa SCC gitu. Ya, jadi dilihat juga, tapi secara umum ini kalau yang sudah biasa lihat, nah ini SCC. Terkadang kita nggak perlu pemeriksaan lanjutan, karena pemeriksaan lanjutan itu membebani kadang pasien ya. Jadi terkadang pemeriksaan lanjutan itu tidak dibiayai oleh pemerintah, dia harus biaya sendiri yang biayanya nggak mahal, yang biayanya mahal gitu. Biayanya nggak murah. Nah, ya udahlah kalau SCC kayaknya kita yakin ya sudah gitu. Nggak perlu lagi pemeriksaan lanjutan supaya dia mendapat penata laksanaan lebih lanjut dengan cepat. Seperti itu. Ya, mungkin ini slide terakhir kayaknya deh. Nah, kemudian untuk yang sebentar ya. Maaf saya off cam dulu ya. Bentar. Untuk yang sebentar. Eh,
Tadi untuk yang non 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 neoplastik, nih yang infeksi nih seperti hiperplasia prostagina itu BPH ya, benign prostat hiperplasia, kemudian karsinoma prostat, hipospadia, epispadia, cryptorchidismus ya yang testisnya tidak turun, rektraktil testis, varikokel, hidrokel, fimosis, parafimosis, spermatokel, mungkin bisa baca sendiri ya. Saya ngasih yang apa ya, yang lebih butuh penjelasan gitu. Ya. Nah, itu bisa dipelajari sendiri. Seperti itu ya. Oke, ada yang masih ada waktu ya? Ada pertanyaan? Ya, slide selanjutnya. Terima kasih. Ya, oke. Ada pertanyaan? Mungkin masih ada waktu sedikit ya. Cukup? Ya, mana? Ada pertanyaan, Dek? Jadi luas ya ini apa? Saluran kemih bawah, saluran kemih luas ya, luas sekali. Tapi nanti ginjal ada pembahasan tersendiri ya. Nah, yang non neoplastik, penyakit kongenital non neoplastik ya, non tumor itu dipelajari ya, baca ya. Ini sesuatu kalau yang saya tampilkan ini yang butuh penjelasan gitu. Ya. Ada pertanyaan mungkin kalau enggak bisa saya cukupkan. Ini semua pada di kampus ya? 100%? Atau ada yang tempat lain? Izin menjawab dokter, mungkin beberapa dari teman-teman ada di kampus dokter karena perkuliahan sebelumnya offline itu. Oh gitu. Yang lainnya di rumah? Mungkin ada beberapa teman-teman yang pulang dari kampus juga dokter. Iya, iya. Oke, oke. Ya, yang belajar ya. Gimana? Ada pertanyaan? Intinya kalau patologi anatomi itu kembali ke ilmu dasar ya, Dek ya. Ilmu mekanisme radang, tumor, dolor, kalor, rubor. Itu jangan lupa mekanisme itu. Sampai kamu nanti jadi dokter di klinik itu terpakai, ya. Nah, kemudian lanjut lagi mekanisme penyembuhan jaringan granulasi. Itu terpakai juga, apalagi itu jaringan granulasi. Jaringan granulasi kalau secara makroskopik sangka orang itu tumor ganas karena dia mudah berdarah. Iya kan, mekanisme recovery ya, pertumbuhan pembuluh darah baru ya, mau dia membentuk fibrosis itu kan pada saat pembentukan pembuluh darah baru yang banyak itu dia sangat mudah berdarah kalau kita congkel. Nah, kalau kita nggak paham, kita bisanya enak ganas ini kan. Padahal itu jaringan granulasi, jaring. Nah, jadi yang basic-basicnya di patologi anatomi itu jangan dilupa. Jadi kalau basic-basicnya kita sudah matang, mau belajar karsinoma, mau belajar
eh, apa tumor jinak, belajar radang, itu kita sudah bisa pegang. Kalau di tumor itu kita peganglah ilmu metaplasia, ya, metaplasia, perubahan sel epitel yang satu dengan perubahan sel epitel yang lain, ya. Kebanyakan ada organ-organ tertentu awal muasal dia CA itu ya dari metaplasia. Salah satu contohnya kanker serviks, ya, CA serviks itu metaplasia. Karena dia bermetaplasia, namanya sel udah bukan aslinya, pasti dia rentan rapuh. Akhirnya dia rentan terhadap infeksi yang bikin dia mengalami hiperplasi. Hiperplasi tahu ya, pertumbuhan jumlah sel. Lain cerita sama hipertrofi. Kalau hipertrofi itu jumlah ukuran, ya. Kalau hiperplasi jumlah. Nah, kalau udah kelewatan tuh dia jadi tumor. Ya itu istilah-istilah PA itu jangan dilupa ya, Dek ya. Basicnya di situ kok. Kalau itu kamu mateng mau karena CA itu ya mau tinggal organnya aja. CA mame, CA apa prinsipnya sama. Prinsip karsinogenesis bukan karsinogenik ya. Karsinogenesis itu pada prinsipnya pada umumnya sama. Ya. Sama dengan mekanisme infeksi. Ya tinggal infeksi di mana kan sama. Kurang lebih seperti itu. Ya, yang bikin kita pusing ini ya beda organ, beda namanya, beda epidemiologinya, beda etiologinya. Tapi prinsip karsinogenesisnya sama. Di mutasi gen. Karsinogenik itu mempermudah, mempercepat. Tapi sebenarnya intinya di mutasi gen. Makanya sekarang obat-obat itu dia bermainnya di gen. Ya, PCR, molekuler, ya. Jadi berkembang, kita juga harus berkembang, bergerak. Ya, tapi ini basic yang harus dikuasai sebelum kita bicara molekuler. Kalau ini nggak dikuasai, mabok juga kita. Jadi, ya, jadi PA itu jangan apa ya, dibilang receh-receh, tapi kalau kita nggak ngerti kelayaran juga, gitu ya, Dek ya. Oke, sekira cukup lah ya. Tapi kalau ada yang kurang-kurang, boleh tanya lah ininya koordinatornya ya.